Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan di pembelajaran videografi. Eh, Kali ini kita akan membahas tentang masalah nih ya, membuat skenario dan naskah pada film dan iklan, khususnya untuk mata pelajaran DKP SMK Budi Bakti Ciwidey. Oke, kita langsung saja tanpa banyak walek-walk, kita langsung saja ke pembahasan ya. Nah, setelah kita bikin premis, kemudian kita bikin sinopsis pada sebuah iklan atau film. Hal yang perlu kamu lakukan juga step selanjutnya yaitu membuat skenario ya, membuat skenario dan membuat naskah. Supaya apa? Fungsinya untuk apa? Fungsinya yaitu untuk mempermudah kita itu dalam membuat sebuah rangkaian cerita yang disusun oleh sebuah film. Nah, intinya apa sih itu naskah? Nanti kita jelasin. Intinya dengan adanya naskah dan skenario, pembuatan film akan secara teratur. Satu itu. Yang kedua, pembuatan filmnya juga akan eh, mempersingkat waktu ya, dan pengerjaan nanti entah itu di post processing itu akan semakin lebih mudah juga. Oke, kita bahas satu persatu. Apa itu sih naskah? Secara umum, pengertiannya adalah skenario atau naskah. Naskah dan skenario adalah urutan cerita yang disusun oleh seorang agar suatu peristiwa terjadi sesuai dengan keinginan. Ya, tadi intinya untuk mempermudah ya. Tapi pengertian secara khusus, skenario adalah naskah cerita yang ditulis dengan istilah-istilah kamera yang digunakan. Nah, kita akan bikin panduan untuk pembuatan sebuah tayangan film, sinema, elektronik, dan sinetron. Nah, ini pengertian secara khusus. Jadi intinya kalian bisa mendefinisikan sendiri naskah itu adalah atau skenario itu adalah apa. Yang intinya skenario itu adalah urutan cerita ya. Oke, saya cari dulu pulpen nih. Oh ini ya. Jadi intinya secara umum skenario adalah urutan cerita yang disusun oleh seseorang agar suatu peristiwa terjadi sesuai dengan yang diinginkan. Itu secara umumnya. Tapi kalian bisa mendefinisikan ya. Jadi intinya naskah itu guide ya atau pemandu untuk jalannya si eh, film atau iklan. Terus kemudian secara khusus tadi sudah dijelaskan bahwa naskah. Nah, ini naskah cerita yang ditulis dengan istilah-istilah kamera yang digunakan. Panduan untuk pembuatan sebuah tayangan film, sinema, elektronik atau iklan, sinetron dan drama. Nah, kemudian pengertian secara umum naskah apa sih? Naskah adalah penulisan tata bahasa, dialog dan ekspresi pada cerita film. Ya, jadi naskah itu adalah kumpulan-kumpulan dialog ya. Jadi dialog-dialog, kemudian ekspresi yang mengungkapkan ekspresi. Contohnya misalnya tertawa. Ya, di dalam naskah dituliskan misalnya tertawa. Kemudian ada sedih, gembira, kesal, marah dan sebagainya. Itu dituliskan nanti di naskah. Oke, kita lanjut. Langkah pertama ya, kita langsung pada penulisan si naskah tersebut. Apa saja sih yang langkah yang harus kita lakukan? Oke, di langkah pertama tentukan judul film. Nah ini konsep penulisannya seperti ini ya. Misalnya masih menunggu ini judulnya. Kemudian shadingnya atau heading titelnya mendung tak berarti hujan. Ini misalnya kalau per tema atau series ya. Kalian misalnya kalau iklan series misalnya temanya apa? Misalnya ada episode 2 temanya apa? Episode 3 temanya apa? Tapi kalau nggak ada misalnya kalian bikin hang tag aja di sini. Hang tag apa nih? Cenderung ke apa nih ceritanya, si temanya cenderung ke apa ceritanya. Kemudian di sini ada written list ya. Nah, ini juga perlu ditulis ya, written by misalnya saya Rian Hendra Permana.
ini ditulis juga ya. Writer artinya penulis si naskah tersebut ya. Penulis naskah tersebut, siapa yang penulis naskah tersebut. Kemudian ini ada draft. Apa sih draft? Tuh ditulis ulang. Artinya gini, ini draft 3. Artinya si naskah tersebut itu sudah looping, sudah ditulis beberapa kali. Contohnya gini, naskah pertama, waduh salah. Berarti taruh draft 1. Ternyata ada yang kurang nih. Ya, sebelum ke produksi ternyata ada yang kurang. Contohnya misalnya aktornya nih perlu ditambah. Kemudian skripnya juga atau ceritanya perlu ditambah atau ceritanya perlu dikurangi. Nah, ini ditulis, ini draft berapa? Fungsinya untuk apa sih ini? Ini untuk sebagai pembanding antara dari draft 1 misalnya awal penulis sampai akhir tulisan ya. Ini penting banget. Misalnya gini, si penulis dia dia punya premis A sampai Z. A sampai B. Ternyata ada kelupaan atau misalnya ada peran tambahan nih. Idenya ada masukan kemudian ditulis lagi jadi draft 2. Nah, ini ada tambahan lagi nih. Ini gak cocok kayaknya. Kalau peran ini takutnya kayak gimana? Takutnya terlalu komersial. Atau takutnya misalnya ini, wah ini ada unsur rasis nih. Nah, itu dihapus berarti jadi draft 3. Nah, sampai kepada akhir draft final. Ya, draft 3. Atau bisa juga si draft ini menjadi sebuah continuity. Contohnya gini, kita punya cerita nih. Ceritanya misalnya, ya udah kita produksi aja dulu, nanti kita bikin draft selanjutnya. Nah, itu bisa menjadi sebuah continuity ya, itu draft. Oke, selanjutnya. Nah, ini langkah kedua. Oke, di sini ini ya tadi judul, kemudian setelah judul itu ditulis sama siapa, kemudian draftnya draft berapa nih. Ini disimpan di paling awal ya. Nah, disimpan ini menjadi heading ya. Kemudian di bawahnya baru kepada penulisan yang selanjutnya. Oke, next. Oke, di langkah kedua, dalam pembuatan skrip atau skenario biasanya terbagi dalam beberapa babak yang bisa disebut dengan scene. Kalau saya sendiri ya, tapi biasanya seorang sutradara atau seorang penulis dia untuk menjelaskannya atau mendeskripsikan skripnya itu bisa berbeda. Kalau Bapak sendiri atau saya sendiri, saya menyebutnya itu adalah scene. Jadi ketika saya nulis, saya sebut ini scene ya. Apa sih scene itu? Scene itu adalah tempat atau setting di mana kejadian berlangsung atau gabungan dari shot. Artinya tempat ya, yang berhubungan dengan tempat berarti ketika kita pindah tempat itu berarti kita pindah scene ya. Pindah tempat atau pindah scene. Kemudian shot, apa shot? Shot itu adalah rangkaian gambar rekaman tanpa interupsi. Jadi artinya gini, shot itu ya, shot itu adalah adegan yang direkam oleh kamera. Jadi nanti setelah ini kita akan belajar ke storyboard ya. Nanti penjelasannya di storyboard. Kemudian kita belajar shot type. Jadi memanage kamera atau disebut dengan storyline ya. Storyline. Shot type angel. Nah, ini ada beberapa contoh cara penulisan. Yang pertama ini nih. Yang pertama kita menuliskan ini terjadi di scene berapa. Contohnya jangan sampai misalnya diacak ya. Jadi harus terurut ini. Misalnya ini scene 1. Oke, kayaknya ada lagi. Nah, ini nih ya. Misalnya tadi judulnya di atas misalnya masih menunggu. Kemudian subjudulnya apa, kemudian writernya siapa. Kemudian di bawahnya baru ada ini. Ini scene 1. Ini harus terurut ya, scene 1, scene 2, scene 3 dan sebagainya. Ini harus terurut. Ya. Saya punya konsep baru Pak, kayak gini. Oh, enggak. Ya, yang intinya fungsi dari ini itu untuk memudahkan kita dalam membuat sebuah cerita atau diproduksi, memudahkan nanti untuk ke produksi. Oke. Terus kemudian kalau Bapak sendiri ya kalian boleh ya memanipulasi mau konsepnya seperti apa, yang jelas fungsinya ini untuk memudahkan.
Tapi secara umum, ini secara umum, misalnya ini satu, ini sama dengan ini ya, sin 1. Sin 1. Kemudian ini apa ini? Internal dan eksternal. Ini adalah tempat atau kejadiannya ya. Tempat kejadian di interior atau eksterior, artinya di luar atau di dalam. Ya, di dalam rumah atau di luar rumah. Contohnya seperti ini, interior eksterior rumah Onah. Berarti ini di mana? Artinya ini di dalam rumah si Onah nih ya. Terus kemudian dideskripsikan karena rumah itu gede, misalnya ya, deskripsinya rumahnya itu gede, ada ruang tamu, ruang tunggu, ruang apa, kamar dan sebagainya. Itu gede, jadi kita deskripsikan lagi rumah Ona. Kemudian di mana nih kita syuting di scene pertamanya itu di mana? Di ruang depan misalnya ya. Bisa saja di ruang tamu ya. Jadi intinya ini ini berarti interior ya. Jadi diartikan dulu interior atau eksterior. Kemudian kondisinya seperti apa? Siang atau malam ya. Siang atau malam. Nah, ini ditulis misalnya kalau malam naik, kalau siang day, atau kalian misalnya pakai bahasa Indonesia boleh. Siang berarti siang, malam ya malam. Bahasa Sunda juga boleh. Kalau siang berang misalnya, kalau malam peting. Nah, gitu. Ini yang seperti ini di awal di pembukaan ini disebut scene heading. Ya, jadi mendeskripsikan antara lokasi kemudian keadaan dari lokasi tersebut. Ini wajib banget ya, ini wajib banget. Kemudian selanjutnya baru kita ke deskripsi ya, ke deskripsi. Ngapain nih? Di scene 1 itu ngapain? Adegannya apa sih? Ya, deskripsi adegan. Yaitu misalnya Stephen, wah gaya nih Stephen. Stephen berdiri di depan Ona. Nah, ini kenapa harus dideskripsikan? Jadi scene awal itu pertamanya itu adalah si Stephen berdiri di depan Ona, lalu memajukan badannya, artinya mungkin memajukan badan bergerak ya. Bergerak lalu berkata dengan penuh perasaan. Nah, ini adalah sebuah adegan. Ya. Ini adalah adegan. Duh, saya gak pakai pen tab ya. Jadi tulisannya agak pakai kaki nih. Ini adalah sebuah adegan. Kemudian ini adalah deskripsi adegan. Jadi sebelum kita mulai kepada dialog, kita bikin deskripsi dulu. Apa yang dilakukannya dulu? Ya, misalnya Stephen berdiri di depan Ona lalu memajukan badannya lalu berkata dengan penuh perasaan. Kemudian yang kedua itu baru mulai ke dialog. Kalau ada dialog, misalnya kalau Pak nggak ada dialog ini, ya udah terus adegan. Misalnya nanti ini misalnya shot 1, ini shot 2, ya bisa aja kalian menggunakan coding-coding seperti itu ya. Kalian bisa membuat skrip sendiri. Kalau hanya adegan, kalaupun misalnya ini adegan 1 ya, adegan 1, adegan 2, misalnya kalau nggak ada dialog. Tapi kalau ada dialog, kalian tuliskan di bawah adegan tersebut. Contoh misalnya Stephen nih, si Stephen dialognya siapa? Stephen. Oh Onah, aku sudah nunggu dari tadi. Kamu kemana saja Onah? Nah, ini dialog. Kemudian Onahnya juga nyangut, ya. Onahnya juga nyangut. Kalau nggak ada ya udah adegan selanjutnya berarti, ya. Oke, gampang banget sebenarnya bikin penulisan apa namanya ini dia skenario dan naskah ya. Jadi formatnya itu seperti ini. Biasanya umumnya seperti ini. Ini juga bisa dipakai oleh layar lebar dan sebagainya, umumnya seperti ini. Oke, kemudian dialog Ona. Nah, ini maksudnya ini apa ini? Katu scene 4. Jadi gini. Antara scene 1 ya, antara scene 1 ini dipisah. Scene 1 misalnya ada flashback nih. Di sini di si Onah ini di sini misalnya sambil nunggu si Onah ini ada flashback. Nah, kejadian flashback ketika syutingnya itu ada di scene 4. Makanya kita misalnya menggunakan katu ya. Katu scene 4 atau loncatan scene setelahnya. Ya, tetapi dalam sebuah adegan gitu. Atau misalnya karena tetap adegan itu harus berdasarkan scene ya, harus berdasarkan scene. Katu scene 4 atau kalian misalnya mau bikinnya secara acak. Contoh
supaya ini mempermudah proses syuting, ya kita bikin secara misalnya ruangan, per ruangan. Scene 1 ruangan satu, terus nanti misalnya ini katu katu katu. Nah, ini tinggal permainnya di katu ya. Itu terserah kalian. Terserah kalian yang membuat si skripnya ya, skrip atau si naskahnya. Intinya scene ini adalah batu loncatan. Misalnya dibikin secara acak ini. Scene satu, Scene satu ini khusus karena kita syutingnya misalnya supaya gak pusing buka-buka skrip. Jadi breakdown list nanti ada ya di sebelum produksi itu ada breakdown list. Sebelum di breakdown list, jadi nanti kalian si ininya mau sekalian gitu. Scene satu, scene 2-nya masih tetap misalnya di interior di rumah yang sama. Scene 3 masih tetap di ruang yang sama. Itu kodenya bisa aja menggunakan katu katu. Meskipun nanti di post editingnya kalian itu scene satu misalnya, kemudian naik ke scene 5 dulu, naik misalnya ke sekarang misalnya ini di rumah si Ona. Setelah di rumah si Ona, dia loncat ke pasar misalnya. Gak mungkin kan dari sini tuntasin ke pasar langsung ya. Jadi di manage aja. Jadi di manage misalnya scene satu di rumah Ona, scene 2 juga tetap di rumah Ona cuma di ruangan yang berbeda. Scene 3 meskipun nanti di editingnya nggak selalu terus di rumah si Ona, tapi dikatu ke misalnya ke pasar dulu. Ya, jadi scene satu kalau di editingnya di post processing misalnya di scene satu itu di pasar. Scene 2-nya misalnya di rumah si Ona. Nah, baru berarti di sini nanti ditulis pasar misalnya scene 4. Di sini dituliskan berarti katu ya. Katu. Jadi katu scene berapa ya. Nah, kemudian ya sama kesananya juga ya sama sampai kalian misalnya tuntas dalam pembuatan penulisan naskah dan skrip. Ya, itu saja mungkin penjelasan dari Bapak pada pertemuan kali ini. Silakan kalian absen dulu di kolom komentar, kemudian biasa rangkum di kolom komentar. Dan jangan lupa juga yang belum subscribe dan teman-teman yang lain mungkin yang di luar dari SMK Budi Bakti Ciwidey bisa melihat juga, bisa mempelajari juga. Ya, ini mudah-mudahan jadi ilmu juga buat kalian yang misalnya jurusan lain juga bisa kalian bisa memahami bagaimana cara membuat skrip dan sebagainya. Dan ini terbuka untuk umum. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan share ya yang sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa dapat ilmu sedikit dari contoh penulisan skrip ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.